إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah, pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat, karunia, taufik dan hidayah kembali kita pada malam hari ini kita merasa ringan melangkahkan kaki menuju Masjid Al-Jihad ini dalam rangka kita sama-sama melaksanakan kewajiban kita selaku umat yang beragama Islam, yaitu kita diwajibkan untuk senantiasa sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, dari kita sudah melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan mengenai kitab di dalam masjid ini, nawaitu an'am dan masjid sunatan lillahi ta'ala. Mengajar saya berkitab di dalam masjid ini sunat atas karena Allah Ta'ala. Kita duduk-duduk sambil menunggu datangnya waktu sholat isya. Jadi kita gunakan untuk sama-sama mempelajari ilmu fikih. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'awlihi amin. Kemarin kita sudah mempelajari tentang hal-hal yang mewajibkan kita mandi, ya. Hal-hal yang menyebabkan kita wajib mandi. Kemudian malam ini kita mempelajari rukun mandi. Jadi rukun mandi itu apa saja? Tapi rukun itu yang pasti kita kerjakan pada ketika kita mandi. Baik mandi itu mandi sunat ataupun mandi wajib. Rukun mandi juga dinamakan fardu dan wajib mandi. Rukun mandi selain dari mandi mayat ada 2 perkara. Pertama, niat, seperti diniatkan di dalam hatinya salah satu dari yang akan diterangkan akan datang. Dan sunat melafalkannya dengan lidah, seperti katanya nawaitu raf'an libas, sengaja aku mengangkat hadas nifas, jangan saya berhadas nifas. Atau nawaitu raf'al hadasil junub, sengaja aku mengangkat hadas janabah jika dia dalam keadaan junub. Atau nawaitu raf'al hadas, sengaja
sengaja aku mengangkat hadas, ya, hadas jadinya umumnya hadas apa? Bisa dua. Kalau ia nifas, yakni mengangkat hukum janabah atau hukum haid atau nifas seperti yang telah diterangkan di atas, atau diniatkan membolehkan yang umum yang mengandung semua yang mewajibkan mandi seperti sholat, tawaf, membaca Quran. Jadi maksudnya di sini hadas kita itu hadas apa? Ya, misalnya hadas kita itu hadas junub, ya kan, junub itu misalnya mimpi basah, ya, atau kita habis bertubuh dengan istri, junub namanya. Nah, berarti hadas junub, nawan umroh al junub, ya, sengaja aku mandi atau mengatakan hadas junub. Atau awal torok nifas, sengaja aku mengangkat hadas nifas. Jika ya nifas itu artinya perempuan yang habis melahirkan dan keluar darah nifas selama 40 hari 40 malam itu biasa. Berarti hadas nifas. Kalau hadas haid, ya kan? Nawai kurok al-haid, sengaja saya mengangkatkan hadas haid, artinya apa? Penyakit bulanan perempuan itu haid namanya. Jadi disebut hadas itu apa? Ya. Atau mana pada misalnya menyebut hadas secara umum bisa juga nawai kurok al-hadas atau nawai kurok al-hadas dengan akbari, sengaja aku mengangkat hadas besar. Nah, nyakup semua, hadas junub, hadas nifas, hadas haid, itu termasuk di dalamnya semua. Itu hadas, namanya hadas umum, ya. Atau misalnya nawaitu istibah hadasain mumtakirin ilal gusti, kedua, sengaja aku membolehkan sesuatu yang memerlukan kepada mandi, ya, atau diniatkannya memperbolehkan yang khusus yang memerlukan mandi. Seperti katanya nawaitu istibah hadas sholat, sengaja aku memperbolehkan sholat, ya, sengaja aku memperbolehkan sholat, niat mandi tadi. Karena kalau pada mandinya pada boleh sholat, kurang berhadas. Nah. Atau nawaitu ada asalul gusti, sengaja meniatkan fardu mandi. Itu ya, bisa dua. Kerajaan lebih banyak macam-macam niatnya. Atau tadi nawai turok hadas ibadah, sengaja aku mengangkat hadas itu secara umum. Dengan cara umum sekalipun, karena mengangkatkan yang umum dengan sendirinya mengangkat yang khusus, karena mengangkat esensinya yang menyebabkan tentunya tentu untuk sebagian dari kesatuannya. Atau nawaitu toharotan hadas, sengaja aku bersuci daripada hadas, bisa dua, kan? Atau nawaitu raf'al hadas al-akbari, sengaja aku mengangkat hadas besar, bisa juga, kan? Atau nawaitu raf'al hadasi an jami'il badani, sengaja aku mengangkatkan hadas dari sekalian tubuh. Secara umum, ya,
Maka dari salah satu bentuk niat yang tersebut di atas dapat dipergunakan sekalipun bukan dengan memakai bahasa Arab, bukan dengan memakai bahasa Arab, karena bahasa Indonesia ada. Tetapi yang muqayyad atau yang khusus seperti dua lafaz yang terakhir itu yang lebih baik daripada yang umum. Seperti lafaz yang diwakilkan nawaitu raf'al hadasi akbar atau nawaitu raf'al hadasi an jami'il badan. Sengaja aku mengangkat hadas besar atau sengaja aku mengangkatkan hadas dari sekalian tubuh. Itu yang lebih bagus, lebih afdal. Dan bagi orang yang senantiasa berhadas seperti yang terus-menerus keluar air kencing dan perempuan yang mustahadah, mustahadahnya artinya terus-terus keluar darah, ya, maka tidak memadai pada mandinya mengangkat hadas atau bersuci dari hadas, tetapi hendaklah berniat istiqamah di sholat. Artinya membolehkan sholat, ya, atau seumpama itu dari setiap yang hendak diperbuatnya sesudah mandi. Nah, jadi kalau orang yang terus-terusan berhadas, misalnya tadi terus-terusan keluar air kencing, ya kan? Atau perempuan yang keluar terus-terusan darah, itu pada bisa dibawa niat yang di atas tadi mengangkat hadas, ya kan? Tapi niatnya nawaitus tiba hadis sholat. Sengaja aku membolehkan untuk sholat. Karena hadasnya terangkat, ya kan? Karena dia terus-terusan berhadas. Artinya membolehkan sholat atau seumpama dari setiap yang hendak diperbuatnya sesudah mandi. Tidak cukup berniat nawaitul ghusla, sengaja aku mandi, gitu ya kan? Atau nawaitul tohamata, sengaja aku bersuci, itu jadi kalau begitu seperti itu aja ada cukup. Karena mandi atau bersuci itu kadang-kadang mandi biasa saja, ya kan? Berbeda dengan wudu seperti yang diuraikan dahulu. Kalau seorang perempuan umpamanya dalam keadaan janabah atau haid, maka diniatkannya dalam mandinya mengangkat hadas janabah saja atau mengangkat hadas haid saja. Memadailah niatnya karena semua hadasnya terangkat. Haid masuk ke dalam janabah, ya kan? Dalam bentuk pertama, dan janabah masuk ke dalam haid dalam bentuk kedua. Kalau seorang perempuan hanya haid saja, lalu diniatkannya dalam mandinya mengangkat haid atau janabah, ya kan? Karena senggama bukan karena mimpi, lalu diniatkannya mengangkat janabah karena mimpi, atau janabah karena mimpi bukan karena bersenggama, lalu diniatkannya mengangkat hadas karena senggama. Maka dalam keempat masalah di atas dilihat kalau semua itu terjadi karena bukan senggama sengaja,
Semua itu terjadi karena bukan sengaja atau karena tersalah, maka memadailah niatnya. Maka memadailah niatnya kalau bukan sengaja ya karena tersalah. Terangkatkan hadas yang ada padanya, dan kalau dia tidak sengaja maka tidak memadailah niatnya tadi. Tetapi kalau perempuan itu hanya haid saja, bukan karena sengaja ya kan, atau karena tersalah, maka memadailah niatnya tadi. Terangkatlah hadas yang ada padanya, dan kalau dengan sengaja maka tidaklah memadai. Tetapi kalau perempuan itu hanya haid saja, bukan karena nifas, atau nifas bukan karena haid, maka diniatkannya dalam mandinya mengangkat yang bukan hadas baginya, maka memadailah. Sekalipun dengan disengaja, karena nama nifas itu sebagian dari semua nama haid, dan lagi nifas itu darah haid yang terkumpul, karena itu nifas dinamakan juga haid. Jadi maksudnya nifas itu adalah darah yang terkumpul karena haid. Sekali lagi ya kan, bahkan orang yang hamil, orang yang mengandung itu haid itu stop ya kan, ada haid lainnya, cuma terkumpul dengan waktu lahiran, waktu bersalin, nah itu kalau yang habis, makanya dinamakan nifas. Padahal asalnya darah haid keluar. Kalau seorang yang dulu berniat dalam mandinya mengangkat hadas kecil dengan disengajakan, tidaklah sah niatnya, ya, tidaklah sah niatnya. Orang itu kan hadas besar, ya kan, diniatkan hadas kecil aja, itu hadas besar. Tetapi kalau tidak disengaja, sahlah niatnya. Ini sengaja lah. Ini niat apa? Orangnya duduk, lalu berniat mandi hadas kecil aja, ya kan? Tapi tidak sengaja pada ingatnya, itu pada bapak. Amal disengaja, ada sanksinya ya kan? Apabila disengaja. Tetapi tidak terangkat janabah dari anggota lain dari anggota wudunya, karena niatnya tidak mencukupinya, tidak mencakupinya. Niatnya tadi tidak mencakupinya. Niat waktu harus kecil aja ya, jadi harus besar dan tidak terangkat. Dan tidak pula terangkat janabah dari kepalanya, karena wajib pada kepala itu membasuh, dan yang diniatkannya hanya menyapu, karena ialah yang wajib pada wudu, dan membasuh sebagai ganti dari menyapu, tidak dapat diganti dengan membasuh. Dan terangkat hadas kecil dari seluruh anggota wudunya. Jadi orang yang hadas besar mandi dengan niat mengangkat hadas kecil, nah itu yang terangkat hadas kecil aja, jangan hadas besarnya tidak terangkat. Wajib menyertakan niat mandi pada permulaan membasuh tubuh, baik kepala atau kaki atau yang lainnya. Nah, jadi mandi tadi, rukun mandi tadi kan ada dua. Pertama niat. Nah, niat itu tadi wajib disertakan ketika kita membasuh. Permulaan apa yang kita basuh? Ya kan?
Misalnya kita memulainya di kepala, nah disitulah kita menaruh niat tadi. Jangan sengaja aku mandi untuk mengangkatkan hadas besar dari seluruh tubuh kita. Atau lebih khusus lagi, jangan sengaja aku mandi mengangkatkan hadas junub dari kita junub. Jadi wajib menyatakan niat mandi pada permulaan membasuh tubuh, baik kepala atau kaki atau yang lainnya. Karena tidak tertib dalam mandi supaya dianggap termasuk membasuh yang tidak diperlukan lagi mengulanginya. Kalau tidak disertai niat pada mula-mula membasuh, ya, kalau tidak disertai niat pada mula-mula membasuh, seperti berniat sesudah membasuh salah satu anggota dari tubuhnya, maka basuhan yang terdahulu dari niat tadi, maka wajib mengulangi membasuhnya seperti yang diterangkan dahulu bersamanya dengan wudu. Jadi di mana dia menaruh niat, di mana dia berniat, disebutlah mulai terangkat hadasnya. Misalnya di kepala bangun dulu, kepala sudah sampai ke sini, tidak ada niat. Berarti yang di sini tadi harus diulang lagi, ya, diulangnya. Yang kedua, rukun mandi menyampaikan air dan mengalirkannya ke seluruh bagian luar tubuh sampai ke kuku tangan kaki dan yang di bawah kuku dan seluruh rambut kepala dan seluruh bulu badan, kulit tubuh, mana tempat tumbuh rambut dan tempat tumbuh bulu. Nah, itu yang kedua, ya, menyampaikan air atau mengalirkannya ke seluruh bagian tubuh sampai ke kuku tangan, kaki dan yang di bawah kuku dan seluruh rambut kepala dan seluruh bulu badan, kulit tubuh mana tempat tumbuh rambut dan tempat tumbuh bulu, sekalipun rambut dan bulu tadi tebal, terkecuali bulu yang tumbuh pada biji mata dan yang tumbuh dalam lubang hidung, tidak wajib membasuhnya. Jadi yang misalnya bulu tumbuhnya di dalam hidung itu tidak wajib membasuh. Tapi kalau ada tumbuhnya di luar, di kulit, samaan wajib dibasuh. Wajib mengurai pintalan rambut kalau rambutnya dipintal. Wajib mengurai pintalan rambut kalau rambutnya dipintal, artinya digulung. Rambut cuma digulung-gulung, ya kan? Itu harus diurai supaya bahan itu betul-betul sampai ke dalam rambut itu tadi. Karena ditakutkan air tidak sampai ke dalamnya, terkecuali dengan diuraikan. Jadi wajib mengurai rambut tadi, jangan ada gulungan-gulungan apa ya di rambut tadi, diurai supaya air itu betul-betul sampai basah. Tetapi rambut yang kusut tidaklah wajib membasuh sampai ke dalamnya, hanya wajib membasuh luarnya saja. Namun yang kusut harus ya, wajib menyampaikan air ke luar lubang telinga
lubang telinga dan bagian luar lubang hidung dan luar hidung yang terpotong. Wajib menyampaikan air ke bagian luar vagina perempuan yang perawan dan janda pada saat dia duduk buang air besar. Luar tubuh yang pecah-pecah dan di bawah kulit tutup kepala jangkar bagi orang yang muluk dan ke seluruh pelipatan kulit tubuh. Karena harus besar merasap ke seluruh bagian tubuh yang disebutkan, maka wajib menyampaikan air ke dan merasakannya. Jadi seluruh tubuh harus kena air dan merasakannya ke seluruhnya, hingga kalau air tidak sampai ke satu bagian dari bagian-bagian tadi dan tidak merasakan hadas dari bagian itu. Apabila ada yang ada sampai ke situ, ialah air, maka ada terangkat hadas di bagian tersebut. Tidak wajib dalam mandi ini lebih dahulu berkumur-kumur dan memasukkan air dulu, sekalipun terbuka mulut dan hidung dalamnya terpotong. Demikian lagi tidak wajib membasuh biji mata, sekalipun terbuka karena luka, sekalipun kelopak mata. Jadi tidak wajib membasuh biji mata ya, sekalipun terbuka karena luka, sekalipun kelopak mata. Nah, itu selesai kita membahas tentang rukun mandi. Jadi rukun mandi tadi ada hanya dua. Yang pertamanya, niat itu ketika kita membasuh anggota tubuh kita di mana ya, permulaan kita membasuh, disitulah kita menaruh niat. Kemudian yang kedua, menyampaikan air, mengalirkan air ke seluruh tubuh kita, baik bulu membulu, ya, rambut merambut, kelipatan. Nah, semua disampaikan, lubang-lubang disampaikan ke seluruh kita. Nah, kemudian jadi sampai di sini dulu yang dapat Allah sampaikan. Mudah-mudahan tujuannya ada manfaat, karena kita tahu kita mengadakan manfaatnya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa kita, dosa ibu bapak kita, guru kita, keluarga kita, dan bersama kaum muslimin, dan mudah-mudahan Allah mengajar kita, dan dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan Allah mengampuni kita dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.